hormati Ibu Saspermas Kelurahan Batongan, yang saya hormati pula Ibu-Ibu pengurus DPPKK Kelurahan Batongan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada hari ini kita dapat bertemu. Hari ini alhamdulillah ada banyak sekali yang ingin saya sampaikan terkait pengumuman dari kota dan juga persiapan lomba aplikasinya PKK dan 10 program pokok PKK. Mungkin saya mulai dulu untuk beberapa informasi dari kota. Yang pertama untuk langsung saja nih Pokja 1 itu untuk P4GN kemarin sudah di-share di grup, dan itu dari kota nyuwun untuk selalu di-share hingga ke tingkat bawah karena ada beberapa informasi yang bagus untuk kita semua ya. Salah satunya kemarin yang sudah di-share Bu Emi di grup, monggo untuk setiap bulannya untuk bisa menyampaikan hingga ke tingkat bawah. Untuk Pokja 2 nanti mungkin ada tambahan dari Pokja 2 ya, untuk dilaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama bulan Juni. Dan untuk Pokja 3 untuk ibu-ibu di wilayah RW yang warganya ada memiliki UMKM, itu ada sertifikasi aman pangan yang bisa diajukan ke Dinas Pertanian dan Dinas Pangan dan Pertanian. Syaratnya mudah Bu Ibu. Kenapa harus didaftarkan sertifikat aman pangan? Sebagai tanda dan bukti tertulis mengenai jaminan mutu dan kualitas suatu produk. Itu monggo nanti di wilayah ibu-ibu misalkan ada yang memiliki UMKM untuk bisa diinformasikan, bisa mengurus ke Dinas Pangan dan Pertanian. Dan juga ada sertifikasi keamanan pangan untuk yang punya yang punya produk matengan gitu nggih, kayak keripik atau apa itu nanti bisa diusulkan ke Dinas Pangan dan Pertanian. Juga perizinan usaha pangan olahan bisa ke Dinas Kesehatan. Jadi ada 2 Bu. Untuk mungkin keamanannya, untuk kualitas bisa ke Dinas Pangan, tapi untuk keamanan sehatnya bisa di Dinas Kesehatan. Di sana pelayanannya untuk perizinan itu gratis. Nanti monggo yang di RW-nya ada UMKM, untuk informasi ini bisa di-share untuk pengurusannya. Kalau produk halal kemarin sudah saya sampaikan ya, karena di bulan Agustus nanti semua harus sudah ada halalnya, dan kalau sudah lebih dari Agustus nanti pengurusannya di logo halal itu berbayar. Jadi sebelum Agustus monggo untuk bisa disampaikan ke warganya punya UMKM kalau ingin mendaftarkan sertifikasi halal sebelum Agustus nih, karena kalau sudah Agustus itu nanti berbayar. Untuk Pokja 4 menitipkan pesan supaya kita mengajak minimal di keluarga sendiri ya, kebiasaan untuk cuci tangan. Karena saya sendiri juga kadang lupa putranya pulang sekolah nggak cuci tangan, ambilin maem gitu nggih. Nanti untuk nyuwun tulung kita, karena kita di PKK nggih, kita di PKK menjadi ujung tombaknya keluarga kita minimal nggih, untuk dibudayakan mencuci tangan pakai sabun nggih, harus pakai sabun. Yang selanjutnya himbauan untuk ibu-ibu yang punya balita untuk menghadirkan putra-putrinya balita ke posyandu. Kemarin terima kasih kepada ibu-ibu RW karena capaian kedatangan balita ke posyandu itu di Kelurahan Batongan 100% ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun ini bukan hanya untuk di bulan Juni saja. Kegiatan intervensi stunting yang kemarin dilaksanakan di bulan Juni ini, harapannya dari kota tidak hanya di bulan Juni tapi nanti terus kesinambungan sampai dengan bulan Desember, karena kan kalau bulan Juli Agustus ini nanti bersamaan dengan pemberian vitamin A, jadi pastinya
kedatangan ke posyandu bisa tinggi, namun kan setelah Agustus, September, Oktober, November, Desember itu kan nanti ada lowongnya nih. Itu kan dikhawatirkan akan menimbulkan stunting baru. Jadi monggo untuk di bulan setelah Agustus ini ibu-ibu di RW tetap ngoyak-oyak nggih untuk warganya yang punya balita untuk datang ke posyandu, dan nanti dari Pokja 4 dari Pokja 4 kota itu akan dibentuk tim untuk mengawasi posyandu di setiap kelurahan, di setiap RW. Nanti untuk kita PIC-nya ada di Pokja 4. Nanti mungkin Pokja 4-nya akan dilibatkan oleh kota sebagai sebagai pokoknya PIC-nya, sebagai ujung tombaknya nanti yang akan melaksanakan melaksanakan pengawasan di setiap RW. Mungkin nah ini belum ada nih belum itu nanti, karena kemarin dari Pokja 4 kota itu sudah mengajukan SK tapi ditolak oleh kirim foto itu di NP terus baru ditindaklanjuti. Untuk timnya itu karena ditolak sama BPJ, karena BPJ beranggapan itu sudah menjadi tugas, jadi tidak perlu ada SK. Sebenarnya itu meringankan kelurahan gitu, jadi tidak perlu membuat SK, tapi nanti mungkin ada surat tugas dari kota yang akan dilanjutkan ke tingkat kelurahan. Untuk yang selanjutnya sekretaris, kemarin sudah dilaksanakan pelatihan sosial media nih Mbak. Kita sudah ada wakilnya, nanti diharapkan oleh kota sosial media PKK di Kelurahan Betongan digerakkan lagi karena mandek lama gitu. Sejujurnya memang karena saya yang memegang sosmednya Bu, jadi saya itu kurang aktif juga untuk upload. Nanti akan segera saya gantikan emailnya khusus untuk PKK, nanti untuk saya bisa serahkan ke Mas Faris gitu, kemarin yang menjadi wakil di kelurahan. Juga nanti akan dibantu oleh Bu Is kaitan dengan foto-foto kegiatan, nanti supaya bisa dikembangkan kembali sosmednya di Kelurahan Betongan. Nanti untuk ibu-ibu mohon bantuan like dan subscribe dan komen ya. Yang selanjutnya mungkin ini juga berkaitan dengan lomba, kaitan disposisi surat yang selama ini dilakukan melalui WhatsApp nih Mbak. Gak apa-apa nanti untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya sesuai dengan Rakernas 9. Nanti melalui WhatsApp tidak masalah, tapi yang penting nanti di setiap suratnya ada disposisi sendiri nih Mbak. Di bulan Agustus nanti akan dilaksanakan jambore kader PKK, namun untuk pesertanya sudah ditentukan dari kota, nanti yang tindak sekretaris dan ketua. Nah ini memasuki yang selanjutnya untuk persiapan lomba 10 program pokok PKK dan aku PKK. Tadi malam saya, Pak Lurah dan Pak Camat juga Bu Camat sudah tindak ke RW 6, juga sudah mengevaluasi kemarin dari pengurus ini ya, sudah mengikuti persiapan bimbel di RW 6 bersama Kecamatan Sidorejo. Untuk ada beberapa evaluasi ya ibu-ibu, sebenarnya ini secara umum dan secara khusus kita jujur kemauan ya kekurangannya apa di kita. Salah satunya mungkin kalau untuk di Pokja itu di Pokja 1 kita belum mempersiapkan apapun gitu, karena kemarin memang sudah latihan tapi ternyata kita diberikan judul itu pola asuh. Kemarin kan latihannya KDRT gitu. Iya Bu, pola asuh ya, pola asuh dari awal pola asuh. Jadi pola asuh gitu. Pola asuh nanti diberikan dengan ini karena dari Pokja 1 nggak ada wakilnya satupun gitu. Nanti kita ada rapat inti gitu nanti gitu untuk menyampaikan, karena kan juga temanya juga belum ada, untuk personelnya juga belum ada gitu. Kalau dari saya dari RT 6 diatur dari RT 3 sama RT 4. Sampun berarti sampun ditunjuk ya, gitu. baru ditunjuk dulu. Oke, nanti supaya segera di bentuk dramanya nanti
Nggih, untuk RT 3 dan RT Ada 4. diambil dari RT 3, RT 4 sama RT 1. Nggih. Oh, dirasain. Kenapa saya sampaikan persiapan lomba itu di sini karena memang tidak hanya RW 6 yang lomba, tapi kita semua gitu. Karena kalau administrasi kan juga dari RW 1 sampai dengan RW 15. Mohon dukungannya untuk administrasi karena kemarin untuk administrasi di RW 6 alhamdulillah administrasinya sudah siap 65%. Kemarin sudah menghadap Bu Hati juga, hanya mungkin yang perlu disiapkan buku pendamping. Buku pendampingnya yang belum ada, dan juga yang masih kurang itu di susunannya apa, urutannya dan susunannya kemarin sudah disampaikan di RT 1, 2, 3, 4 sebenarnya diundang oleh Bu Hati, cuman yang bisa tindak kan 2 RT gitu. 2 RT dan sebenarnya sudah mengerucut juga, dan mungkin nanti hanya tinggal penyesuaian dan juga kekurangannya itu yang di buku pendamping. Jadi masih belum pernah buku pendamping yang seperti apa. Mas sudah ditunjukkan yang notulen itu tidak ya. Tapi dari Bu Hati dikasih yang notulen itu enggak kan? Apa ya? Modelnya sampai ke sini kayak itu kayak buku apa ya? WA-an gitu misalnya rapat. Nanti baru dipindah kalau yang notulen baru dipindah. Nah itu di RT 2 mau nyuwun contohnya kalau ada. Ya. Nah untuk susunan acara seremoni itu penting gitu Ibu, karena kita kan mengundang nanti tamunya itu tidak hanya dari juri, tapi ada Bapak Ibu PJ. Kalau Pak PJ nggak ada acara pasti tindak, tapi kalau PJ sudah pasti tindak. Nanti yang mewawancarai ketua-ketua adalah ketua TPPKK Kota. Jadi saya, ketua RW dan ketua RT, ketua PKK RT dan RW itu nanti yang mewawancarai langsung ketua PKK Kota Salatiga kalau tidak diwakilkan. Jadi yang tidak nanti tamunya itu tidak hanya juri, ada Bapak PJ dan Ibu PJ Wali Kota, juga dari dinas-dinas terkait, ada dari lingkungan hidup, dinas kesehatan, DP3A dan Perkim, perumahan dan permukiman. Karena dari tim jurinya juga ada Perkim dan juga dinas kesehatan yang terkait dengan Pokja 4, Perkim terkait dengan Pokja 3 ya. Nanti para juri juga akan datang. Jadi kita yang menyajikannya tidak sak-sae ngoten nggih. Kalau bisa ya semaksimal dan seapik mungkin. Sudah ditentukan oleh PKK Kecamatan Sidorejo untuk susunan acaranya. Nanti ada pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas PKK dan Jingle Pelangi. Jingle Pelangi itu lagu yang baru hits gitu, nanti diubah liriknya untuk menunjukkan atau ciri khas di RW 6 dan Kelurahan Blotongan. Untuk contohnya jingle ini saya juga sedang dicarikan oleh Bu Tina. Nanti kalau enggak kita dapat yang dari Urutan, kita dapat yang dari Kelurahan Kalicacing. Karena kemarin Urutan dan Kalicacing itu mendapatkan juara 1. Urutan yang tahun kemarin itu juara satunya ada di Kalicacing. Jadi kita alhamdulillah dapat bantuan nanti dari Bu Tina untuk contohnya jingle seperti apa, nanti kita tinggal berkreasi. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas PKK dan jingle ini saya membutuhkan personil untuk bisa menjadi paduan suara dan tidak dari RW 6 karena RW 6 sudah Ibu sudah repot sendiri. Jadi diputuskan diambil dari mungkin bisa gabungan dari 15 RW atau RW yang sudah siap formasi paduan suara kurang lebih 8-10 orang. Saya nyuwun bantuannya. Ini sekalian juga untuk dipastikan apakah ada dari RW paduan suara ada enggak? Kalau dari RW khusus paduan suara ya enggak ada ya. Oke, berarti gabungan. Latihannya nggih. Kalau satu RW itu kan enak tuh. Tapi RW-nya kita kan yang di 3 ada RW
Jadi kan jadi RW 1, RW 3, Oh, boleh. RW Driko, Driko 1. Tapi ada waktu RW bisa 2 ketemu, aja. nggih. Iya. Ya kalau gitu malah lebih enak nggih. Maksudnya kan Pasrah memang itu enak. kesulitannya kan karena latihannya nggih. Iya. Karena waktunya juga ini sudah Juli sudah pertengahan, nanti Agustus juga sudah pemantapan karena nanti ada apa? Ada yang pembinaan terkelurahan nanti kita ada gladi bersih sekitar 10 atau 5 hari sebelum hari H. Jadi nanti gladi bersihnya itu juga pembukaan full, juga kita pura-puranya keliling sebagai juri. Jadi nanti untuk bisa evaluasi kurangnya apa-apa, displaynya yang untuk disiapkan apa-apa itu supaya bisa disiapkan dalam kurun waktu 5 sampai 10 hari sebelum pelaksanaan lomba. Jadi Bu Erna 10 orang sampai 8 sampai 10 orang. Mungkin bisa nanti saya gabungkan dengan Driko Oke. sama RW 1, RW Bu Erna 3. jadi PIC-nya gitu. Siap nih Bu. Ya. Oke, terima kasih. Berarti sudah nggih, nanti untuk contohnya Contoh jinglenya nanti kami siapkan. Ini sedang dicarikan oleh Bu Tina. Nanti kalau sudah dapat saya kirimkan ke Bu Erna gitu. Yang selanjutnya acara selanjutnya tadi yang ketiga adalah sambutan dari tuan rumah. Nanti tuan rumahnya berarti kita diwakilkan oleh Pak Camat dan Bu Camat didampingi oleh saya dan Pak Lurah nanti. Untuk yang keempat sambutan dari Bapak PJ kalau berkenan bersama Ibu PJ. Kalau Bu PJ pasti, tapi nanti entah kalau ada Pak PJ kan berarti yang sambutan Pak PJ nih. Nanti berarti antara Pak PJ dan Bu PJ. Yang kelima adalah paparan dari Ibu RB. Kemarin sudah disampaikan, nanti yang paparan Bu Dina. Yang selanjutnya doa. Nah, kemarin dari RW 6 akan menyiapkan dramblek Bu untuk menyiapkan dramblek dan tari. Yang apa tari? Ya, ada tarian juga untuk menyambut kedatangan juri dan juga Pak PJ. Untuk yang selanjutnya, untuk acara itu setelah doa nanti ramah-ramah sebentar. Setelah itu juri nyebar. Kemarin sudah ditentukan petugas yang menemui di sana di Ronosentiko di aula RW 6 itu sudah ada petugasnya dari yang nanti akan mendampingi juri di administrasi dari ketua, sekretaris, bendahara, pokja 1 sampai dengan pokja 4 sudah ditentukan. Untuk gawisnya juga sudah ditentukan. Nah ini kemarin Bu Emi ya, Bu Emi disuwuni tolong untuk bisa ketempatan di 10 program pokok PKK. Tadi mana juga sudah sampai disampaikan ke Bapak G dan juga Pak Sinten itu yang atasnya ada kebun gizinya itu. Nanti di kebun gizinya itu akan yang akan juga jadi 10 program pokok PKK. Nanti kemarin sudah disampaikan nanti yang menemui Bu RT 2. Nanti yang menjaga Bu RT 2, yang akan menemui juri juga Bu RT 2. Tapi ini juga disampaikan di sini sekalian Ibu karena kemarin itu kalau untuk di kelurahan lain itu semua RW terlibat. Tapi karena kelurahan Botongan RW-nya jauh-jauh dan itu juga jadi pertimbangan kami kemarin ada pengurangan penilaian di Kecamatan Argomulyo karena wilayahnya jauh-jauh, kami mengambil di 1 RW dan juga karena yang masuk kriteria di 1 RT. Tapi Bu, nanti di RT-nya Bu Emi itu nanti akan diaku sebagai RT 1. Meskipun tetap jadi RT 2, tapi nanti administrasinya yang akan dinilaikan jadi RT 1. Nanti dibantu oleh Bu RT 2. Dan untuk tanamannya nanti kemarin dari Bu Camat akan menambahkan dan dapat bantuan dari kecamatan. Nanti akan saya tagih di pertengahan Agustus nanti insya Allah sudah bisa ditata supaya tidak jadi taman jadian ya. Untuk hewan ternaknya karena Bu Emi sama gajah ayam gitu. Jadi
hewan ternak, dan kemarin sudah dicek lokasi di tempatnya Bu Emi sampun memenuhi syarat. Ini nanti ada bantuan dari RT 2 dan juga pengurus di RW 6 Ibu untuk bantuan menu, dan juga untuk tatanya nanti akan dibantu oleh Bu RW nanti. Dan untuk yang aku dadinya PKK kemarin sudah divaksinkan Pak yang kebunnya luas itu sudah dipulanuin sama Pak Camat nanti juga akan dibantu juga dari kecamatan dan juga Bu RW untuk kurangnya apa nanti sudah ditentukan di situ, nanti akan dibantu untuk papan tulisannya tanamannya itu yang kurang, dan juga untuk merapikannya nanti juga ada yang bantuan dari RW dari RW 6. Yang selanjutnya untuk lokasi sampung untuk TBM dinilai sudah memenuhi syarat, untuk bank sampah juga sudah memenuhi syarat, mungkin hanya disiapkan nanti ILP-nya karena sekarang sudah primer sudah gabungan, nanti untuk disiapkan kayak drama-nya, pura-puranya ada yang posisinya untuk taman sehatnya juga sudah. Untuk seremonial kebun gizi kemarin yang harusnya divaksinasi itu Pak Edi jadi pindah di Bu Emi. Seremonialnya kan nanti tetap ada penyambutan untuk yang 10 program pokok PKK nanti diambilkan di Bu Emi. Karena mengingat kemarin untuk yang di Pak Edi itu rumahnya kan belum diperiksa dan tidak masuk ke syarat ada lansia atau anak balitanya, jadi diambil di tempatnya Bu Emi. Lansia dan lansia ambil di Bu Emi karena sudah ada lansianya, dan di Pak Edi nanti untuk yang aku hatinya PKK masuk di kebun gizi dan rumah sehatnya. Untuk selanjutnya untuk MC sudah ditentukan Bu Farida karena penyambutannya resmi. Bu Camat khawatir nanti kalau tidak resmi seperti di Kauman Kidul kemarin kurang hikmah, jadi Bu Camat menghendaki resmi dan sudah ditunjuk untuk Bu Farida. Untuk yang selanjutnya MC sudah. Untuk sekretaris dan bendahara nanti bisa menambahkan untuk bendahara Bu Wajib kan sudah sampun nanti untuk bisa ditambahkan kurangnya apa, evaluasi dari kecamatan apa untuk Winamnya nanti di bulan Juli ini ada pelatihan bendahara yang melibatkan unsur RW dua unsur RW. Saya putuskan untuk satu RW-nya itu diambil dari RW 6 dan satunya yang kurang aktif RW kita yang kurang aktif nanti supaya bisa dapat besar juga yang masuk kurang untuk laporannya. Nanti saya nyumun satu RW-nya ke Bu Waluci, satu RW 6 yang satunya nanti saya nyumun ke Bu Waluci, nanti ada pelatihan bendahara Bu Waluci juga pindah, dan dua unsur RW saya tunjuk di RW 6 dan satunya nanti saya nyumun dari Bu Waluci, nanti ditunjuk dari RW mana. Dan pemilihan satu karena di bulan Juli ini kan HUT salah 3 kemarin saya diminta buru-buru oleh kota untuk store nama yang ikut kirap. Saya sudah menunjuk, mohon maaf karena kita dapat jatah 5 orang. Saya sudah menunjuk, mungkin nanti kalau ya tidak bisa untuk segera konfirmasi karena namanya dicatat di kota. Yang pertama Bu Is, Bu Mul,
Nggih, Kira, Bu Neni, Bu Nikmah dan Bu Yati. Saya dengan Bu Yanti tidak bisa. Oh gitu. Karena barengan ada kegiatan. Siang jam 1, jam 12 ya. Iya itu nggak bisa. belum pulang ya. Oh gitu. Saya bilang ke Gus. Berarti sekalian di sini Ada itu acara kelompok senam ke Silosia ya? Iya Silosia. Karena duluan sana kebetulan kan juga panitia jadi oh gitu. Iya. Bu Erna sampai tanggal 24. Kira Siang. siang. Kostumnya pakai seragam PKK. Ya, yang hijau toska. Seragam tanah jauh. Mbak jalan ya? Nggih, jalan. Jalan pakai payung. Ibu RW 9 sakit. Enggak punya seragam. Enggak punya seragam. Tak pinjam Bu, pengadaan seragam PKK. Biasa. Dinot. Ya semua Bu RW punya ngoten nggih. Iya, iya. Oh iya. Mbak Emi kan juga kan bisa apa Mbak Emi juga pernah. Bu RW enggak bisa. Bu Emi itu enggak? Enggak punya. Enggak punya. Oh Mbak Emi di Mbak Emi Asli berkunjung Mbak dengan Istiqomah Mbak Istiqomah Istiqomah. kan sudah Kita sudah dengan Istiqomah. Bu Emi sakit. Nah, kalau ada yang mau berangkat pinjam punya saya enggak apa. Ya kudune sing cilik. Di kulit itu saya harus pinjam. Bu RW 9. Seragam panas dia seragam panas saya. Biasanya enggak kuat jalan itu. Jalannya dari mana? Dari Rumkin sampai ke Pos. Dekat itu. Jadi lewat itu Bu sakit. Lewatnya mana? RW dekat kok itu. RW 13. Sakit. Seragamnya Bu. Seragamnya nanti pakai gini cukup deh. Saya besar Bu. Saya Nah ini ikut dicari itu yang dari senam. Kalau bisa nanti dicarikan ya Bu. katanya dari Nanti bisa pakai misalnya Mbak Farida dia bisa. Iya dicari Mbak Farida ikut tapi pakai baju nggak iya tapi pakai baju ada bebas ya ada toh. udah pinjam ke Rahayu bisa enggak? Biasanya nih Mbak orang Emi tua. juga punya. Mbak Emi Mbak Emi ki dikeke nganu, dikeke Mbak Istiqomah. Dari mana? Dari UKSD. Operasi ini. Dari Sing hijau. kan diminta, tapi katanya stafnya dari Oh. UKSD. Katanya loh. Jenengan Jenengan ini ada ini. soalnya jalan. Ini pinjam ya. Oh ini lawe anu dari RW 13 bisa itu dipinjam. Oh iya. Terus kita Bu Tanggal 24 itu hari apa ya? Rabu. Rabu. siang. Siang. Bu Neni dan Iya. Pokok saya dan Bu Yanti barengan ke Silosia. Oh iya. Kesananya bareng-bareng lah apa langsung ke sana sendiri Bu? Tapi itu Bu Yanti Anu, nanti itu dikumpul-kumpulin di rumah. ikut Oh di rumah Iya, dia. karena Di Depannya Ramayana itu ya. Iya. Oh. Sakit ini. Jam 12 ya. itu Bu? Iya. tanggal 24 dia isi Bu senam. Wiwi. Apa? Iya. Oh berarti pulang kan berarti pulang duluan. Usianya di bawah 50 jadi Iya. Berarti pulang duluan dia. Ganti Bu Neni ya. Sasana mana kok itu. RW 13. Enggak, itu anu udah bapak-bapak saya ada. Nah ini tinggal gantinya Bu Yanti. Saya kan pesen ini kan. Di kok indah. Sari. Oh, tapi acaranya di kok indah. Iya gabungan. Kita dicapai Excel Bu. Jadi bukan atas jadi bapak-bapak itu. Berarti kurang satu deh. Kan enggak ikut ke sana tuh. Tidak. Yang kuat jalan sini. Jenengan Dari lah kan sudah. Sudah. Itu kasih ke semua. Olahraga. Ini ada juga cari ke baju dulu. Gede. Ya. Punya baju kan? Baju. Oh ini ada. Iya, diseleh ke baju. kalau kuat ada apa? Heeh. Muat, muat. Itu biasa.